Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, dalam kita melanjutkan budidaya pada tanaman padi kita atau tanaman-tanaman yang lain, tentu tidak terlepas dari penggunaan pupuk dan pestisida. Di dalam kita mengaplikasikan pupuk dan ataupun pestisida, ada 6 tepat yang harus kita perhatikan. Dari 6 ketepatan ini, jika dilakukan secara optimal, maka tentu hasil reaksi dari pengaplikasian pupuk dan pestisida ini akan semakin lebih bagus. Teman-teman, tepat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tepat dosis. Jadi, teman-teman, ketika kita melakukan pemupukan atau melakukan penyemprotan pestisida, ini harus jelas dosisnya. Terlalu banyak itu pasti akan mubazir dan bisa jadi berefek negatif. Terlalu sedikit pun itu pasti reaksinya kurang bagus dan pasti juga tidak akan efektif. Jadi dosis ini harus betul-betul kita perhatikan sebagai tolak ukur di dalam kita melakukan pemupukan dan atau melakukan penyemprotan pestisida. Ini teman-teman, tepat dosis ini wajib untuk kita pahami. Yang kedua adalah tepat mutu. Teman-teman, di dalam kita memilih produk-produk yang akan kita gunakan itu, hendaknya kita memperhatikan mutunya. Karena terlalu banyak saat ini pupuk yang dipalsukan, pestisida yang dipalsukan, sehingga yang tadinya kita berharap dengan melakukan pemupukan ini secara efektif, karena yang kita beli ini adalah barang yang palsu, barang yang tidak jelas mutunya, sehingga hasilnya tidak efektif pada tanaman kita. Jadi ketepatan mutu ini harus betul-betul kita perhatikan. Yang ketiga, teman-teman, kita juga harus memperhatikan tepat jenis. Jadi selain dari mutunya, jenisnya atau sasaran yang harus kita tepatkan. Contoh misalnya kalau di pupuk generatif maka lebih banyak menggunakan NPK. Tapi misalnya kita memupuk di masa vegetatif, maka yang dibutuhkan adalah pupuk-pupuk yang berjenis NPK. Nah, begitu nanti masuk di masa generatif, ini bahan-bahan yang sifatnya mikro, ini juga ditambahkan. Itu kalau dipupuk. Lalu kalau di pestisida itu, kenapa harus tepat sasaran? Karena ini bahan aktif nanti harus sesuai dengan sasaran yang akan kita tuju. Contoh, misalnya hamanya adalah jamur, maka yang kita beli adalah fungisida. Kalau hamanya bakteri, maka yang kita beli adalah bakterisida. Kalau yang hamanya serangga, maka yang kita beli itu adalah insektisida. Tetapi kalau yang menyerang ini jenis kutu-kutuan, maka yang kita beli itu jenis pestisida yang akarisida. Jadi teman-teman, ini berbeda-beda. Jadi tepat sasaran itu harus kita perhatikan juga. Yang keempatnya adalah tepat di waktu. Nah, teman-teman, tepat waktu ini harus kita lakukan seefektif mungkin. Contoh, misalnya kalau di pemupukan,
tepat waktu ini kenapa harus diperhatikan? Karena jangan sampai tanaman ini sudah mau makan tetapi makanan yang mau dimakan itu kurang. Jadi mestinya tepat waktu di dalam pemupukan ini harus benar-benar kita perhatikan juga. Sama misalnya kalau kita di pestisida. Kalau dosisnya itu di 15 mili per tangki, terus kita misalnya mengurangi menjadi 10 mili saja, tentu nanti kalau kita menyemprot ini waktunya harus kita perpendek karena dosisnya kita kurangi, berarti kita harus perpendek waktunya. Jadi teman-teman, ini harus kita harus kita perhatikan ketepatan waktunya. Nah, yang kelima adalah ketepatan cara. Jadi cara pemupukan ini atau cara penyemprotan pestisida ini harus juga kita perhatikan. Karena kenapa? Begitu nanti kita tidak memperhatikan cara pengaplikasiannya, ini bisa jadi sangat tidak efektif. Contoh misalnya di pestisida. Pestisida itu harus jika menyemprot melihat jenis dari pestisidanya. Kalau misalnya pestisidanya ini kontak, maka penyemprotannya itu harus dilakukan pada saat hamanya ada di areal tanaman kita. Nah, jangan menyemprot pestisida kontak pada tanaman yang notabene hamanya tidak ada di situ, karena kalau kontak dia harus mengena pada hama yang kita tuju seperti itu. Jadi berbeda ketika dia pestisida jenis sistemik. Nah, kalau sistemik yang harus kita semprot itu adalah klorofil stomata daunnya di bawah daun, misalnya kalau di cabai atau tanaman-tanaman yang lain itu di bawah daunnya, karena dia harus masuk ke stomata daun supaya nanti semua organ-organ dari tanaman itu ketika dimakan oleh hamanya bisa mati. Nah, ini artinya ketepatan dari cara ini juga harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi, berarti kan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jenis, ketepatan waktu, ketepatan dosis, ketepatan cara, ini sudah kita gabungkan tadi antara jenis dan sasaran. Jadi antara jenis ini dengan sasaran ini juga harus dibedakan. Jadi jumlahnya ada 6, ketepatan dosis, ketepatan mutu, ketepatan jenis, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan cara. Ini ada 6 cara. Jadi teman-teman hendaknya lebih diperhatikan pada areal-areal yang seharusnya difungsikan, misalnya di waktu penyemprotan. Ini sebaiknya kalau hama dan penyakit itu menyemprotnya di sore hari. Terus misalnya cara penyemprotannya itu sebaiknya melihat jenis pestisida apa yang kita gunakan, sehingga hama atau penyakit yang kita akan tuju atau akan kita musnahkan itu bisa teratasi dengan baik. Dengan adanya 6 ketepatan ini menjadi pedoman bagi kita bahwa tidak ada ketersia-siaan yang akan kita lakukan dari apa yang akan kita harapkan gitu. Jadi kalau hama, kalau penyakit itu dengan ketepatan 6 ini bisa sangat efektif. Begitupun dengan ketepatan 6 ketika diaplikasikan pada pemupukan atau jenis pupuk yang akan kita berikan pupuknya. Jadi teman-teman semua, inilah pedoman-pedoman 6 ketetapan yang menjadi tolak ukur kita bersama, sehingga dengan itu kecerdasan yang akan kita munculkan di dalam berbudidaya ini pasti akan terus membaik dari hari ke hari sampai kita wariskan ke anak cucu kita.
Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan sharing yang kami berikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadikan pertanian Indonesia lebih baik dan berhenti melakukan impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.